bukatul muslimin na'am wa bukatul al-jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah la dzikra wa la nidara wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Al-hadirin al-mukarramin, para alim, para ustaz, Abil Muslis, Bapak Karibita, Bapak Zainal, Bapak Marwan, dan bapak-bapak yang lain, serta ibu, Abil khusus anak-anak yang sangat saya banggakan. Sebelumnya monggo kita sareng-sareng melahirkan syukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan rahmat sing boten saged diitung. Nggih sing boten saged diitung. Cuma kula njenengan iki lali bisa dikai ketip ngeten iki. Masya Allah. Boten iso ketip gona rumah sakit. Nggih. Di rumah sakit utawa keluarga jerit-jerit bisa. Kena opo bapak iki ngono. Tak kula jenengan dikai iso ketip, iso bergerak dan sebagainya. Niki nikmat sing boten terhingga dan tak terhingga yang diberikan Allah kepada kita, namun kita kurang tahu tapi kurang mengerti. Ternyata ini kan boten ngaji yo gak ro. Ingkang nomor kali sholawat salam mudah-mudahan tetap terturahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi bimbingan kepada kita berupa ajaran agama Islam. Sekalipun kita tidak menjumpai siapa Rasulullah itu, kita orang-orang yang belakangan tapi masih yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah dan kekasihnya. Milo, kalau adik-adik tadi melantunkan sholawat Nabi, ini menunjukkan cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita telah diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kalau kita diakui sebagai umatnya? Ya kita akan berdiam di surga. Nah surga itu aksol sawab ini. Puncak-puncaknya balasan. Ini puncak-puncaknya balasan dan puncak-puncaknya ganjaran. Itu diberikan Allah nanti kalau kita sudah di sana, sudah meninggal, sudah mendiami di kampung akhirat. Nah kita kalau sudah di sana selama-lamanya, mudah-mudahan kita seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya dalam majelis taklimnya tadi, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Jika kamu lewat di pertambangan surga, maka ikut berperan di situ. Maryatul jannah. Sahabat bertanya, apa pertambangan surga itu Rasulullah? Majalisul dzikri ai majalisul ilmi. Jadi itu majelis zikir utawa majelis ilmu, majelis taklim. Jenengan disediakan Pak Hari pertamanan surga kok tidak berperan, tidak ikut di sini, rugi saestu. Niku niki menawi kula panjenengan saged
Buyubi majelis taklim ini, berarti kita sudah berperan di pertamaan surga. Para bapak, para hadirin, jenengan sampun ngomongin, sampun mirengaken yang hati-hati kita belajar di sini. Ini termasuk bagian dari tobat nih. Jadi nek bapak ibu, misalnya nek bapak ibu ora sembahyang, terus anaknya dikokon ngaji, tobatnya bapaknya itu diterima oleh Allah. Jadi majelis taklim itu mengikuti majelis taklim bagian dari tobat. Maka kalau bapak ibunya ini punya dosa kecil-kecil itu bisa diampuni sebab menyuruh anaknya untuk pergi ke majelis taklim. Ini di dunia Allah seperti itu. Jadi orang ini diampuni Allah, orang ini diampuni Allah karena anaknya ikut menyuruh anaknya ikut di majelis taklim. Mila tidak lebih satu seperti itu di hadapan Allah, kita diberi bagian daripada tobat. Kalau anak-anak belajar di sini setiap hari, berarti kita tobat setiap hari itu. Terus para bapak, para hadirin, anak-anak juga mengerti tentang tata cara bersahabat, duwe unggah-ungguh, duwe tata krama. Nyata ini berkat ada majelis taklim. Pak Hari menyediakan, Pak Zainal juga ikut ngerumpupi, Pak Marwan ikut mendapat sesuatu juga itu, mendapat imbalan yang banyak dari Allah. Cuma tidak diberikan sekarang, atau diberikan sekarang tapi berupa imaterial. Tidak berupa material tapi berupa imaterial. Bapak-bapak ibu rasakan, kalau sudah menyuruh anak-anaknya untuk ke majelis taklim, mungkin keluarga bapak tentram, ya mungkin tentram, mungkin Allah memberi ujian tapi tentram hati ini, memberi ujian begini, tapi hati ini merasa tentram karena menyuruh anaknya untuk berangkat ke majelis taklim. Kemudian kebutuhan keluarganya juga tercukupi, anaknya baik-baik, mudah diurus. Ngoten niku berkat majelis taklim ini. Mergo niki bagian dari tobat. Ngoten ta. Mila niku jenengan saged mulangi, saged nyerahkan anak ini terus diulangi akhlak sing apik, diulangi ngaji, diulangi terserah wong sing apik ya apa, diulangi pelajaran-pelajaran yang lain bagaimana. Ini merupakan suatu keuntungan. Mumpun sampai tiang sepun itu bahkan ngaji, bahkan gak ngaji urusan dhewe. Mboten-mboten mergo anak niki benjing lapor tangane Allah niku dene surat Al-Hajj itu. Rabbana inna atokna sadatana wa kubara'ana fa'dhaluna sabila. Rabbana atihim di'faini minal adab. Rabbana di'faini minal wa'anhum laknan kabira. Ya Tuhan, saya sudah taat kepada bapak dan ibu saya, tapi bapak dan ibu saya itu menyesatkan saya, tidak mau nyuruh, tidak apa, itu dibiarkan saja. Kadi kongkon tidak noai. Fa'adalunna sabila. Maka bapak saya itu menyesatkan saya kepada dua jalan, dunia dan akhirat. Terus dongane wadule anak jenengan tentu siapa yang Allah. Rabbana atihim di'faini minal adab. Ya Allah, bapak dan ibu saya itu beri siksaan 2 kali lipat. Wal anhum laknan kabir, dan laknatlah kedua orang tua saya itu dengan laknat yang besar. Lho mboten medeni yang ngoten iki. Mulane senajan bapak ibu niki dereng iso nglakoni sembahyang, durung iso nglakoni sembahyang, durung iso nglakoni api, tapi anake dikokon.
budal ngaji yo. Ojo koyo bapak, wis budal ngaji yo. Insya Allah bapak dan ibu akan diberi hidayah oleh Allah karena anak-anaknya ini. Ngoten Pak. Bila diperintahkan sekali untuk menyarankan anaknya, mengerahkan anaknya untuk pergi ke majelis taklim. Karena di situ anak bisa mengaji, bisa mengerti, bisa tawadhu kepada orang tua, bisa mempunyai akhlak yang tinggi, bisa membaca Quran, bisa sholat, Ngoten bapak-bapak, saudara ibu, lah niku cirine wong sing cinta nang Kanjeng Nabi nggih ngoten niku. Nggih, ngoten niku. Bila para bapak, para hadirin, kita yang kelihatan ini adalah hanya sholat, Pak. Kita kelihatan amal kita itu hanya kita zikir setiap hari juga tidak ada orang tahu. Kita sedekah kadang-kadang juga tidak ada orang tahu. Kita beramal apa saja yang kelihatan itu hanya sholat karena kita sering pergi ke musola, pergi ke masjid, diketahui orang. Itu saja. Maka sholat ini kalau sudah kita lakukan jangan sampai ditinggalkan, karena seberat-berat dosa adalah dosa meninggalkan sholat. Dibanding dengan dosanya zina, dengan dosanya membunuh orang, masih berat dosanya meninggalkan sholat. Maka jangan sampai meninggalkan sholat. Karena kalau sholat ini kita jalankan dengan baik, amal yang lain juga ikut baik. Jika sholatnya tidak baik, ya tidak baik. Begitu. Para bapak, para hadirin, wonten majelis taklim niki Kendali Soto niki sudah berusia 2 tahun nggih. 2 tahun nggih. Jenengan minimal itu seneng nggih. Minimal itu punya perasaan seneng adanya majelis taklim Kendali Soto ini. Minimal seneng, apalagi putar-putarnya bisa dititipkan di sini untuk lihat anak-anak yang kecil-kecil ini niki meneh sing dados bibite kula panjenengan sedaya. Nggih, perune ngene iku jae anakku kok pinter salat, anakku kok iso ngaji, terus aku tak melok salat. Nanti bapaknya akan tertarik kepada anaknya ini. Ngoten nggih. Para bapak, para hadirin, lah sing paling pokok niku nggih, salat niku wau ojo nganti ditinggal. Ojo nanti ditinggal dalam situasi apapun, sakit sekalipun, ya dengan isyarat, tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring, ya dengan isyarat. Ya, anaknya dibesang kunewis waktu durna, aku gugan, tuasar aku gugan, payai sholat. Ya sholat kali isyarat menawi sakit. Enten tiang sakit niku sing seneng Pak. Enten sahabat Kanjeng Nabi niku sing kenging sakit. Di saat dia sakit setiap hari diparani malaikat. Tapi di saat dia minta sembuh dan diberi sembuh sekali, malaikat tidak mau datang. Akhirnya minta sakit terus sampai dia mati. Niku nggih, para bapak, para hadirin, anak-anak biar tahu berarti tentang berbakti kepada orang tua itu wajib. Jika ada anak yang berani dengan orang tua, yang durhaka dengan orang tua, hidupnya akan tersia-sia, hidupnya akan sorong, akan susah. Tapi kalau berbakti dengan orang tua, ya Masya Allah, dijamin oleh Allah, karena itu perintah saking Allah. Ya tadi majelis taklim ini berdoa diulangi kali guru ini. Terus dengan sakit nyebutakan dan muterane supaya anak ini senang dengan gurunya dan berbakti dengan gurunya dan taat dengan gurunya. Karena anak yang taat kepada gurunya, ilmunya akan manfaat. Kula niki guru pun kawak ngeten iki Pak Zainal nyabrang lir numpak sepeda kula. Bisa kok kali lari asri. Pak Yahya ya. Iya, lho kok saya urip ya ngono Pak. Lho, kok seorang dari pun masa loh. Ya kula nggih wis menengahi. Arek iku jeblak ngono iku ya diperintah Gusti Allah kuwi ngoten.
Datang ke enak aja. Iya nasi urip aku. Kalau jawab. Arek wedok pisan. Arek wedok pisan ya Allah ya. Duh kok sih urip jadi ngono. Niku sepindah. Temale niku. Ping pindhone niku. Mari mangan gedang itu jalan kene ndak suruh nih jadi. Wah pas dari ngono ya. Ya Allah ya Allah. Gimpun di semono iku apa sih Pak Guru yang niku apa sih keterangan apa sih aku nah. Milo bapak-bapak hormatilah guru-guru jenengan perintahkan putar-putane untuk hormati guru. Mergo nek hormati guru ilmune iso manfaat. Para bapak, para hadirin dan anak-anak sekalian, sholat ini juga perintahnya Allah, dikuatkan oleh Nabi berupa hadis-hadisnya. Niki kalau sekedar maringi opo sih manfaati sholat itu, nopo efeknya sholat yang awak itu nopo. Nomor setunggal tarfa'ud darajati, iso munggahno derajat. Jenengan iki nek salate 5 waktu mboten leren aktif, jenengan iki dikai derajat tapi mboten ngertos nih.